buku ini terbit udah dicetak ulang. Jadi memecahkan rekor daripada buku saya tahun 2011 saya menulis Heldi Cinta Terakhir Bung Karno itu dalam waktu sebulan. Kalau ini dalam waktu 4 minggu. Jadi dicetak ulangnya lebih cepat. Itu Heldi itu istri Bung Karno yang ke-9. Istri resmi ya, nggak tahu kalau yang nggak resmi berapa, kurang tahu saya. Tapi yang resmi itu 9. Saya akan bicara tentang, kalau ilmiahnya buku ini sebenarnya judulnya strategi politik mempertahankan kekuasaan. Tapi buku ini dibikin lebih populer. Biasa buku kalau udah serius, kalau dibikin populer akhirnya jadi ini. Judulnya bagaimana dia menguasai selama 32 tahun. Kata teman saya yang juga pembicara di sini, mungkin 2-3 hari yang lalu bicara di sini, dia bilang, wah ini buku ini judulnya lebay bener nih, kata gitu. Tapi justru kalau lebay, makanya jadi orang penasaran ingin beli. Pertama saya ingin gini. Pertama kalau kita lihat Bung Karno itu sebagai seorang pemimpin yang karismatik, pendiri bangsa, proklamator kemerdekaan, tapi dia bisa diturunkan oleh Soeharto. Ya, Bung Karno itu boleh dikatakan sebenarnya berkuasanya nggak terlalu lama. Walaupun dia presiden, tapi dia presiden dalam pengertian presiden yang secara formal dia baru tahun 59 sampai 65. Dari tahun 45 sampai tahun 59 beliau adalah presiden lebih sifatnya simbolik. Justru yang menjadi kepala pemerintahan sehari-hari itu justru Perdana Menteri. Karena dulu kita menganut, walaupun dalam undang-undang kita menganut kabinet presidensial, tapi dalam pengeterapannya kita melakukan kabinet parlementer. Makanya yang berkuasa adalah, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, bukan presiden. Presiden Soekarno baru menjadi presiden yang sebenarnya tahun 1959 ketika dia mendekretkan Dekret 5 Juli 1959, dengan demikian dia menjadi presiden yang sebenar-benarnya. Nah, disitulah orang mengatakan mulai otoritarianisme Bung Karno mulai keluar di situ. Jadi mulai di situ mulai banyak tekanan terhadap oposisi. Kebetulan saya lagi nulis tentang Bung Karno dan istri-istrinya itu. Di situ ada gerakan menentang perkawinan Bung Karno dengan Hartini, ya, Perwari, Persatuan Wanita Indonesia. Itu justru kelompok-kelompok itu malah ditekan. Mungkin tidak melalui Soekarno langsung, tapi melalui pendukung-pendukungnya ditekan sedemikian rupa. Akhirnya banyak orang di Perwari akhirnya tidak bersikap kritis lagi karena suami-suami mereka pada ditekan semuanya. Justru Gerwani yang dianggap paling radikal justru mengikuti arah angin, mengikuti apa yang diinginkan oleh Bung Karno. Makanya Bung Karno lebih sayang pada Gerwani ketimbang pada Perwari yang sangat kritis itu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Harto ini muncul di panggung politik? Pak Harto ini tokoh yang menarik. Karena apa? Dia di dalam masa kolonial dia 2 kali menjadi tentara Kenil dan di tentara Peta. Jadi hanya sedikit orang yang bisa menjadi 2 kali tentara di periode yang berbeda, Kenil dan Peta. Banyak yang di Peta tapi nggak di Kenil, tapi banyak yang di Kenil tapi tidak di Peta. Misalnya Ahmad Yani itu, ya, kalau Nasution itu Kenil tapi bukan Peta, ya. Tapi ada juga yang di Peta gitu. Pak Harto ini dua kali periode itu Kenil dan Peta. Apa yang terjadi? Ketika tahun 65, sebelum peristiwa terjadi, Pak Harto itu hanya seorang pangkostrat. Jangan Anda bayangkan pangkostrat yang ada sekarang ini, ya, yang dipegang oleh mantunya akhirnya. Jangan dibayangkan pangkostrat yang ada waktu ini. Pangkostrat waktu dulu orang tidak kenal. Orang tidak kenal yang namanya Pak Harto itu siapa. Pak Harto itu dikenal satu ketika dia menjadi
Panglima Komando Mandala. Perbuatan Irian Barat, Pak Harto lebih dikenal. Begitu peristiwa 65 terjadi, nama Pak Harto tiba-tiba muncul. Ya, dulu banyak orang menyepelekan. Misalnya siapa? Yani menyepelekan Pak Harto karena Pak Harto adalah seorang yang tidak berpendidikan Belanda, seperti Ahmad Yani berpendidikan Belanda, lalu sekolah di Amerika. Tidak, Nasution begitu juga menyepelekan yang namanya Pak Harto. Pak Harto dianggap secara moral dia tidak layak menjadi perwira militer. Karena apa? Karena dianggap terlibat dalam peristiwa waktu beliau menjadi panglima di Ponorogo di Jawa Tengah. Dianggap terlibat kasus, makanya beliau disekolahkan di SSKAD yang dinamakan Seskoat kemudian. Nah, ada satu tokoh lagi yang namanya Pranoto. Pranoto itu nanti yang akan menggantikan Pak Harto. Sebenarnya diinginkan oleh Bung Karno. Lalu kita tanya, dalam perdebatan ini, sebenarnya Pak Harto ini tahu nggak sih bahwa peristiwa 65 itu terjadi? Dalam bukti-bukti sejarah dinyatakan ada 2 orang yang tahu bahwa Pak Harto itu tahu bahwa peristiwa itu akan terjadi. Ya, penjemputan paksa sejumlah jenderal yang akan dimajukan ke Presiden Soekarno itu Pak Harto itu tahu. Tapi Pak Harto diam. Kenapa dia diam? Karena beliau menganggap bahwa ini saatnya dia bisa melambungkan diri. Karena apa? Kalau Nasution tetap menjadi jenderal KSAB, dia tidak akan pernah menjadi orang nomor 1 KSAD. Karena Nasution udah jenderal, ya, lalu pendidikannya di Kedilnya dia termasuk tinggi. Tapi kalau satu lagi Yani juga gitu. Kalau Yani tetap hidup, Pak Harto tidak akan jadi ini. Jadi Pak Harto ini udah di Pangkostrat, istilahnya udah pada posisi udah mentok kalau mereka dibiarkan tetap hidup. Caranya gimana? Ya didiamkan aja. Ditunggu begitu peristiwa itu terjadi, lalu Pak Harto memainkan peranan sebagai penumpas gerakan 30 September. Kita ketahui bahwa Jenderal Nasution ditangkap oleh gerakan 30S, bisa melarikan diri ke kedutaan besar Irak. Dari rumahnya dia lari ke kedutaan besar Irak, loncat pagar. Lalu Ahmad Yani dia meninggal ditembak waktu di rumahnya Ahmad Yani sendiri. Nah, itu buat dia itu kesempatan untuk melambungkan diri menjadi yang diinginkan. Lalu apa yang dilakukan? Mulai dari situ dia membuat dalih bahwa G30S itu harus dihabisi sehabis-habisnya. Nah, lalu itulah yang terjadi peristiwa berdarah-darah. Kebanyakan kita, seperti Anda, saya waktu saya masih mahasiswa, kita hanya tahu peristiwa 65 itu hanya terjadi pembunuhan aja sejumlah jenderal. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah peristiwa itu. Kita hanya tahu terjadi setelah peristiwa penjemputan paksa sejumlah jenderal, lalu terjadi pembunuhan sejumlah jenderal, habis itu selesai cerita. Kita nggak pernah tahu cerita-cerita kemudian apa yang terjadi. Baru saat-saat ini kita mulai tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Walaupun dalam sejumlah buku emang sudah diterbitkan dan diceritakan tentang peristiwa itu, tapi buku itu dilarang. Salah satunya bukunya Harun Cruz, Militer dan Politik, itu bicara banyak tentang peristiwa 65 itu. Apakah itu di Jawa Tengah, apakah itu di Jawa Timur, apakah itu di Bali, apakah itu di Medan, apakah itu di Aceh, apa itu di Nusa Tenggara Timur. Cerita tentang itu tapi kurang memadai cara berceritanya. Baru terakhir-terakhir ini ada buku yang diterbitkan oleh Pedanka, itu cerita banyak tentang peristiwa 65 di daerah-daerah. Nah, sejak itu Pak Harto mulai menggunakan anti komunis sebagai alat
untuk mempreteli kekuasaan daripada Presiden Soekarno. Kita bisa lihat gini, kalau Pak Harto itu seorang jenderal yang setia pada atasannya, seharusnya kan demonstrasi-demonstrasi itu dicegah gitu. Malah sama dia enggak. Sama dia demonstrasi-demonstrasi itu justru dibiarkan sedemikian rupa berjalan. Malah didorong sedemikian rupa supaya berjalan, supaya terjadi demonstrasi-demonstrasi. Jadi di mahasiswa, gerakan mahasiswa, sebenarnya ada dua gerakan mahasiswa yang menurut saya menarik. Ada gerakan mahasiswa yang itu dikendalikan oleh Kostrad, ya misalnya kayak Kosmos Batubara dan lain-lainnya itu digerakkan oleh Kostrad. Tapi ada juga gerakan mahasiswa yang sebenarnya independen, tidak ingin digerakkan oleh tentara. Misalnya Gogi, Raman Toleng, kelompok Bandung atau disebut grup Tamblong, itu orang-orang yang sangat tidak mau dikendalikan oleh tentara. Tapi ada kelompok-kelompok yang ingin dikendalikan oleh tentara. Makanya mereka diberi tempat untuk tinggal di Kostrad itu. Jadi ada gerakan waktu itu ada dua. Yang satu tidak ingin dikendalikan oleh tentara, yang satu ingin dikendalikan oleh tentara. Makanya kalau Anda buka-buka buku tentang gerakan mahasiswa tahun 66 di Prisma, itu Mas Hiram Simanjuntak dengan baik mengatakan sebenarnya gerakan mahasiswa itu hanya kepanjangan tangan daripada militer. Kalau militer tidak ikut bermain, gerakan mahasiswa itu tidak berjalan. Tapi jangan lupa ada gerakan walaupun kecil itu memainkan peranan penting dalam menjatuhkan Bung Karno. Ya. Isu pertama yang ingin dicapai Pak Harto apa? Isu anti komunis. Anti komunis itu dihidupkan terus-terusan. Dari awal dibikin monumen Pancasila, Sakti, dibikin lubang buaya, semuanya. Lalu dikabarkan bahwa orang-orang yang terbunuh itu alat kelaminnya dipotong-potong, lalu matanya dicungkil gitu. Tapi dalam pemeriksaan medis, laporan medis yang sebenar-benarnya yang ditemukan oleh Ben Anderson tidak membuktikan kenyataan itu. Lalu itu juga dibuktikan oleh dokter yang memeriksa jenazah itu. Ternyata tidak benar cerita itu. Jadi emang dari awal itu emang udah disebutkan. Itu harus dipahami karena emang terjadi persaingan antara PKI dan TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi TNI dan PKI itu emang terjadi persaingan dari dulu. Karena mereka berpikir gini, kalau seandainya Bung Karno itu nanti meninggal, kira-kira siapa yang jadi putra mahkota? Apakah TNI Angkatan Darat? Apakah PKI? Karena kedua kelompok ini emang saling tidak menyukai. Kalau PKI menang, ya Soekarno bakal dihabisi juga. Gitu. Nah, ini saya melihat pertama yang digunakan Soeharto dalam melanggengkan kekuasaan, pertama menggembus-gembuskan anti komunis itu dari awal dengan membuat monumen-monumen, ya peringatan-peringatan monumen sampai dia tergeser dari kekuasaannya. Jadi anti komunis itu dibuat sedemikian rupa semua itu. Makanya dibuatlah film tentang pengkhianatan G30S PKI. Walaupun nanti akhir kekuasaannya dia ketika dia nggak jadi presiden lagi, film itu tidak diputar lagi dengan alasan film itu udah terlalu banyak diputar, udah berpuluh-puluh kali diputar, jadi udah rusak. Tapi ada yang mengatakan itu bukan tidak diputar bukan karena film itu udah rusak, tapi film itu memitoskan Pak Harto seolah-olah dialah yang menjadi tokoh itu. Tapi pemitosan tokoh Pak Harto itu bukan hanya melalui film itu. Kalau kita lihat film Serangan Umum, ya Serangan Fajar, film Serangan Fajar atau film Jarum Kuning, karena ini di Jogja, Serangan 1 Maret itu kan diklaim sama Pak Harto, dialah yang menginisiatifkan diri untuk menyerang Belanda, untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa pemerintah RI masih eksis. Tapi kalau kita lihat film sebelumnya, sebelum Pak Harto berkuasa, ya film digarap oleh Osman Ismail itu juga menceritakan tentang serangan umum, tapi itu tidak digambarkan seperti yang digambarkan dua film yang Janur Kuning dengan Serangan Umum itu.
Kalau serangan umum dan janur kuning itu dimitoskan benar bahwa itu sebenarnya semua peristiwa itu, serangan umum itu inisiatif seorang tentara. Banyak orang juga meragukan sebenarnya, apa mungkin seorang tentara yang pangkatnya masih di bawah gitu bisa punya inisiatif seperti itu. Banyak orang yang mengatakan itu kemungkinan Panglima Sudirman, atau bisa jadi itu juga Hamengkubuwono sebagai Sultan di Jogja yang punya ide itu. Karena itu kan harus mendengarkan radio kan untuk tahu peristiwa-peristiwa itu. Gitu. Lalu yang kedua yang dilakukan selain menghidup-hidupkan anti komunis, yang kedua yang dilakukan Pak Harto adalah apa? Mendirikan negara korporatif, negara kooperatif, negara corporate state. Jadi artinya apa? Semua organisasi itu sifatnya tunggal. Tidak boleh ada organisasi macam-macam. Kalau sekarang kan banyak ya organisasi macam-macam. Buruh ada beberapa organisasi, pengacara ada beberapa organisasi, lalu yang lainnya ada beberapa organisasi. Dulu nggak, corporate state itu negara itu hanya punya satu organisasi aja, buruh, ya Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Lalu dirubah, kata buruh dirubah menjadi karyawan. Mungkin kalau Anda dengar Pak David kan mengatakan kalau ada serikat pekerja karyawan Indonesia, lalu buruhnya di mana dong? Jadi istilahnya mulai karena serikat buruh itu dianggap berbau komunis, makanya dia ganti buruh menjadi karyawan, gitu. Jadi penghalusan itu, ya itu. Lalu ada instrumen lain yang digunakan Pak Harto untuk berkuasa. Pertama adalah Golkar. Pak David udah ngomong ya. Pak David kan udah ngomong kalau Golkar itu kan dulu didirikan sebagai anti partai, ya kan? Sebagai anti partai. Jadi mereka ini tidak mewakili partai dalam pengertian itu, anti partai. Tapi karena waktu itu Pak Harto bingung, kira-kira siapa ya yang harus, partai apa yang harus dijadikan sebagai kendaraan untuk menang pemilu. Menggunakan PNI tidak mungkin, karena PNI kepecah dua. Ada PNI Prosukar, ada PNI ASU, ya, Ali Sastro Surahman, ada PNI Osa Usep, Osa Maliki, Usep dan Osa Maliki. Pecah dua. Mau digunakan NU nggak mungkin juga. Lalu dipikir apa yang digunakan adalah Golkar. Dengan Golkar pada dasarnya ide itu adalah ide daripada Bung Karno. Bung Karno kalau Anda baca tulisan-tulisan Bung Karno tahun 20-30-an, Bung Karno sudah menyatakan ide tentang itu. Baru nanti kemudian ketika dia berkuasa, dia bicara tentang Golkar juga, tapi Nasution dengan cerdik, dia lebih mengambil alih gagasan-gagasan daripada Golkar itu yang dulu kita sebut namanya Sekber Golkar. Ya, dinamakan Sekber Golkar, udahlah terjadi Sekber Golkar. Nah, lalu disitulah mulai diadakan pemilihan umum di situ. Dalam pemilihan umum, Golkar tidak pernah kalah. 6 kali pemilihan umum Golkar tidak pernah kalah. Dan di situ salah satu tokoh yang memenangkan Golkar adalah Ali Murtopo. Kalau Anda baca bukunya majalah Tempo yang baru terakhir itu kan ada Ali Murtopo, itulah konseptor daripada pemenangan melalui Bapilunya, Badan Pemenangan Pemilu. Itulah Ali Murtopo bisa memenangkan Golkar menjadi pemenang dalam pemilu 1971. Lalu apa lagi yang digunakan kendaraan selain Golkar? Yang digunakan selain Golkar adalah militer. Ya. Peran militer dalam politik itu sebenarnya pertama itu gagasan dari Bung Karno. Ya. Tapi baru diteruskan oleh yang namanya Nasution, Abdul Haris Nasution, melalui peringatan di Akademi Militer Nasional
di Magelang, lalu yang dikenal sebagai Jalan Tengah. Jadi militer itu tidak sebagai alat mati seperti di Barat, tapi juga tidak menjadi begitu sangat berkuasa seperti di Amerika Latin. Jadi militer itu posisinya di tengah-tengah. Makanya militer diberi kesempatan untuk duduk di dalam, minta kesempatan untuk duduk di dalam kabinet. Akhirnya ketika Soekarno waktu menjadi presiden dan berkuasa, militer diberi porsi untuk duduk. Pertama yang duduk itu ada 4 orang, ya. Ada Laksamana Nasir, ada Pak Suprayogi, ya, ada Ajis, ada 4 jenderal yang jadi itu. Jadi sebenarnya gagasan militer terlibat dalam politik itu pertama Soekarno, tapi yang berjuang berat untuk menggolkan itu adalah Nasution. Ya, jadi pertama beliau menguasai Golkar, ya, sudah menguasai Golkar melalui itu. Kedua beliau menguasai militer, ya, baru dia juga menggunakan instrumen pertumbuhan ekonomi. Ya, waktu itu harus diakui, zaman Bung Karno, ekonomi itu emang morat-marit. Orang dulu itu semuanya hitung-hitungannya, orang semuanya dulu miskin, nggak ada yang kaya dalam pengertian yang secara luas. Tapi waktu itu Pak Harto mengundang yang namanya teknokrat dari UI yang kebetulan nanti dikenal sebagai mafia Berkeley. Itulah yang berjasa untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% setiap tahunnya. Nah, makanya mulai sejak itu boleh dikatakan pertumbuhan ekonomi semakin baik, kelas menengah Indonesia semakin banyak, walaupun harus diakui kelas menengah Indonesia itu kelas menengah yang apolitis, ya. Dia tidak memikirkan orang lain, tapi lebih memikirkan diri sendiri. Beda dengan kelas menengah kayak di Filipina, di tempat-tempat lain, ya. Tapi itu yang dibangkitkan ekonomi. Di dalam perjalanannya ternyata ada 3 kelompok dalam mempengaruhi ekonomi Pak Harto. Pertama adalah ekonomi yang diwakili oleh Widjojo Niti Sastro, ya. Kedua, ekonomi yang diwakili oleh kelompoknya Sudarmono, kelompok Seknek, ya. Jadi kelompok Seknek itu juga berkuasa. Tahun 80-an semua bisnis di atas 500 juta itu harus melalui izin Seknek. Makanya dulu orang sangat takut dengan Seknek, karena kalau ingin dapat proyek 500 juta ke atas harus lewat Seknek. Lalu ada kelompok ketiga, itu kelompoknya Habibie yang selalu mementingkan persoalan teknologi, jadi high tech gitu loh, high tech. Jadi kelompok inilah yang sering sama Pak Harto bagaimana dia mengatur sedemikian rupa supaya pikiran-pikiran ini bisa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Itu. Jadi kita bisa lihat ininya. Jadi pertama kalau kita lihat ada Golkar, ada militer, ya, itu yang digunakan oleh Pak. Tentu militer itu nantinya ketika dia berperannya lebih hebat. Semua karya di birokrasi itu dulunya harus militer, ya. Sekjen, sekretaris jenderal departemen itu militer, itu udah hak militer, ya. Baru yang lain-lainnya. Dulu militer itu membesar sekali perannya di dalam birokrasi, ya. Terutama sekjen-sekjen harus militer. Tapi dalam perkembangannya militer makin lama perannya makin dikurangi. Itu Pak Harto. Jadi dikurangi karena tekanan dari dalam, ya. Dari dalam itu tekanannya banyak juga. Misalnya banyak tokoh-tokoh, misalnya Mahmud Murad, ya, lalu Abdul Qadir Besar itu memberi kritik bahwa jangan peran militer terlalu besar. Ada satu lembaga yang selalu digunakan Pak Harto dulu berkuasa, itu namanya Pangkomkamtib. Itu didirikan pada 10 Oktober 1965 yang digunakan untuk tujuannya untuk memberi rasa aman, terutama menghabisi
menghabisi gerakan 30 September. Tapi yang menjadi menarik, Pak Komkatib ini nanti digunakan oleh orang yang memegang jabatan itu sendiri. Jadi oposisi itu datang justru dari mereka. Misalnya Sumitro, kita tahu Malari itu secara terbuka perdebatan pertikaian antara dua kelompok yang berbeda, antara kelompok Ali Murtopo yang lebih cenderung ke Jepang, ya, dan kelompok Sumitro yang cenderung ke Amerika. Yang nanti akhirnya Sumitro menggunakan instrumen Kopkamtibnya itu untuk melawan Soeharto. Nanti akhirnya Sumitro justru dikalahkan oleh Ali Murtopo di situ. Jadi peristiwa itu sebenarnya terjadi sama Ali Murtopo itu digandakan, gitu. Jadi dibalik gitu loh. Jadi peristiwa itu terjadi biasa, tapi sama Ali Murtopo digandakan. Jadi akhirnya Jakarta membara, ya. Itu 15 Januari 1974. Kopkamtib juga digunakan instrumen untuk melawan Pak Harto ketika Benny Murdani menjadi Pangkopkamtib. Benny Murdani ini tokoh yang menarik buat saya. Dia tidak pernah pegang jabatan teritorial, ya, seperti tentara-tentara lain yang ingin jadi petinggi. Dia nggak pernah jabatan tentara teritorial, tapi dia pegang jabatan di dunia intelijen terus-terusan. Akhirnya dia menjadi Kopkamtib, Pangkopkamtib. Justru dia nanti satu saat melawan Pak Harto. Jadi perlawanan Pak Harto itu, kalau kita bagi, oposisi itu dari mana sih terhadap Pak Harto? Itu bisa dari dalam sendiri, dari kelompoknya di dalam sendiri, ya. Apakah itu Benny Murdani, apakah itu Sumitro, atau bisa jadi itu dari tentara-tentara yang sudah pensiun, gitu. Atau bisa juga itu terjadi dari emang kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, jadi mereka tidak dapat kekuasaan waktu itu. Pak Harto dalam berkuasa, dia melakukan politik keseimbangan. Saya sedang menulis Sarwoedi. Saya sebenarnya udah nulis Sarwoedi tahun 93 di Prisma, tapi saya akan nulis buku tentang Sarwoedi. Sarwoedi itu menginginkan PNI itu dihabisin sehabis-habisnya, gitu. Ini kan PNI ini kan hubungannya kan dekat sama Soekarno kan. PNI ada kan karena Soekarno kan. PNI mau dihabisin sama Sarwoedi kan, ketika dia menjadi panglima di Bukit Barisan di Medan sana. Tapi apa yang diinginkan Pak Harto? Jangan, PNI jangan dihabisin. Kenapa? PNI ada manfaatnya untuk apa? Untuk melawan kelompok Islam. Jadi nanti itu mereka diadu oleh kelompok Islam. Nah, kita tahu kelompok Islam dalam mendukung kekuasaan Pak Harto itu sangat besar, tapi ketika Pak Harto udah berkuasa, kelompok Islam itu disingkirin satu per satu. Mereka ingin mendirikan Masyumi, tapi tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah Partai Muslim Indonesia. Sedangkan Partai Muslim Indonesia pun orangnya dipilih, John Naro, ya, gitu. Jadi kalau di partai-partai itu orang-orangnya dipilih semua. Misalnya John Naro dipilih dari Pak Harto, memimpin P3. Lalu Suryadi itu juga ditunjuk sama Pak Harto, ya, supaya dia memimpin PDI. Tapi Suryadi ini boleh dikatakan orang yang justru akhirnya berseberangan. Suryadi itu ditunjuk untuk jadi Suryadi itu ditunjuk jadi ditunjuk menjadi ketua PDI, malah Suryadi itu mendengung-dengungkan suksesi. Artinya apa? Presiden harus punya batas masa jabatan. Makanya kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu diganti sekarang, dirubah, itu kan salah satu sasarannya kan ingin merubah masa jabatan. Iya kan? Karena masa jabatan dulu kan tafsirannya beda. Presiden bisa dipilih kembali. Nah, tapi kan dipilih kembali itu sampai kapan? Gitu kan? Amerika pernah Franklin Delano Roosevelt dipilih sampai 4 kali,
Akhirnya Amerika sepakat, udahlah 4 kali itu kebanyakan, 2 kali aja. Tapi ketika 2 kali, ketika zaman Reagan, Amerika lagi naik daun, orang Amerika bingung sendiri. Loh, Reagan ini masih cocok menjadi presiden. Gimana? Mau jadiin apa? Presiden lagi nggak mungkin, udah dua periode. Nah, itu kayak gitu. Nah, Pak Harto selalu menafsirkan bahwa presiden bisa dipilih kembali itu dalam pengertian ya dipilih dan tidak pernah tahu kapan terakhir dipilih. Jadi ya cara politik keseimbangan Pak Harto dalam mengadu kelompok-kelompok itu menarik buat saya. Begitu juga ketika masa kekuasaannya bersurut, ketika militer tidak menggunakan militer itu tidak di bawah Benny Murdani, tidak mensupport dia habis-habisan, Pak Harto mulai merangkul kelompok Islam lagi dengan ISMI. Walaupun ISMI tidak bisa berbuat apa-apa situ ya, akhirnya cuma dapat kekuasaan aja, tapi tidak bisa mengadakan perubahan karena sudah terkooptasi itu ya melalui Habibie. Nah, di situ yang terjadi. Jadi di satu pihak dia dulu sangat menguasai militer, begitu militernya mulai berpikir Indonesia tanpa Soeharto, Pak Hartonya mulai merangkul kelompok lain, kelompok ISMI. Jadi seperti itu. Lalu nanti di tentara-tentara dia bagi kelompok 2. Ada jenderal merah putih, ada jenderal hijau. Tentara dibagi pakai kelompok bendera. Dulu tentara pakai bendera-bendera itu zaman revolusi. Ada, karena tentara zaman revolusi itu kan berdiri semaunya aja. Berdiri, kelompok ini bikin tentara, kelompok ini bikin tentara, kelompok ini bikin tentara, macam-macam tentara. Tapi Pak Harto bagi 2, kelompok hijau dan kelompok merah putih. Kelompok hijau misalnya Faisal Tanjung, Prabowo Subianto, Hartono, ya. Lalu kelompok merah putih misalnya Wiranto, lalu SBY gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan itu? Dulu emang Bung Karno melakukan politik keseimbangan antara PKI dan TNI, karena dia tahu 2 orang ini cakar-cakaran, dia harus di tengah, gitu loh. Tapi ternyata Pak Harto nggak kuat juga, Bung Karno nggak kuat juga politik keseimbangan antara PKI dan tentara TNI AD. Tapi Pak Harto membuat keseimbangan itu. Jadi buat dia, kenapa dia buat itu? Yang penting gini, istilah dulu kita menamakan nobat, sedikit nongol di babat. Gitu. Jadi jangan Anda punya pikiran jadi presiden. Itu ada tuh Marzuki Darusman, dulu ketua Komnas HAM. Dia punya ambisi menjadi presiden. Wawancara di majalah Matra itu majalah pria. Tapi majalah sopan tuh, bukan majalah yang ini gitu. Itu majalah sopan. Gitu. Dia punya ambisi ingin jadi presiden suatu saat, udah. Langsung kegeser gitu. Dulu ada pangap yang karismatik, M. Yusuf. Ya, M. Yusuf pasti kita kenal, itu kaitannya nama Super Semar. Dulu dia Menteri Perindustrian selama 16 tahun, zamannya Pak Harto. Tiba-tiba dia dijadikan pangap, lalu dia melakukan turun ke bawah, memperbaiki gaji prajurit dan macam-macam, mendapatkan kecintaan dari prajurit. Akhirnya dia juga dihabisi. Makanya dulu ada istilah nongol, tiap nongol dibabat gitu. Jadi jangan nongol-nongol, tiarap aja gitu. Itu intinya. Itu yang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, yang paling yang tidak menyenangkan adalah apa? Bagaimana Pak Harto menghadapi jenderal-jenderal yang kritis, yang pensiunan. Caranya apa? Dia diajak ngomong gitu kan. Kamu itu sebenarnya mau apa? Tanya. Oh, cerita gini. Lalu kasih HPH. Nah, makanya dulu jenderal-jenderal itu banyak tuh yang dapat HPH. Ya, di hutan-hutan di Kalimantan, di tempat-tempat lain berapa hektar dapat HPH, dikasih HPH gitu. Tapi kalau dikasih HPH masih ngeyel, udah masukin bui.
Jadi artinya gini, Pak Harto walaupun dia kekuasaannya sangat luar biasa, tapi dia mengadakan negosiasi dengan kelompok-kelompok penekan. Kelompok penekan itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Misalnya gini, kayak peristiwa Malari. Peristiwa Malari itu ketika terjadi, Pak Harto bikin peraturan bagaimana supaya pengusaha-pengusaha, dulu ada istilah pribumi ya, sekarang udah nggak ada ya. Pengusaha pribumi itu memainkan peranan lebih aktif ketimbang sebelumnya. Jadi aspirasi itu masih ditampung oleh kelompok penekan gitu loh, dari kelompok penekan. Begitu juga di dunia internasional. Dunia internasional bergema dengan turunnya perang dingin, akhirnya perang dingin, orang udah nggak ngomong tentang anti komunis kan. Loh, dulu kan orang bicara komunis kan karena ada perang dingin. Perang dingin udah selesai, ngapain bicara komunis lagi kan? Kelompok satu udah hilang, yang satu ada. Pak Harto mulai ikut demokrasi. Angin besar demokrasi ini, dia dirikan yang namanya Komnas HAM. Itu sebagai bargaining daripada suara dari atas. Lalu orang-orang PKI mulai dibebaskan. Karena apa? Dulu namanya Presiden Jimmy Carter, presiden dari Partai Demokrat. Presiden dari Partai Demokrat itu selalu berkeinginan, selalu masalah kebebasan, ya. Makanya dia ketika dia berkuasa dia ingin, udah orang-orang PKI itu udah tua-tua kok, ngapain di penjara-penjara lagi? Mereka umurnya berapa sih? Emang bisa berontak lagi? Gitu kan? Umar Dhani umurnya berapa? Subandrio umurnya berapa? Rewan CCPKI umurnya berapa? Udah nggak mungkin lah mereka itu ini gitu kan. Justru jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa Pak Harto walaupun dia anggap orang kekuasaannya begitu luar biasa, tapi dia juga memperhatikan tekanan-tekanan, apakah itu sifatnya intern, apakah itu sifatnya ekstern. Yang jadi problem di Pak Harto ini gini menurut saya, Pak Harto ini terlalu cinta pada anaknya, makanya anaknya gak ada yang miskin. Kalau dihitung anaknya itu kekayaannya pasti 7 keturunan kalau dimiliki dia. Makanya dulu ada olok-olok, orang karena nggak puas ya, jadi olok-olok misalnya Bimantara. Bimantara itu artinya ada perusahaan namanya Bimantara, lalu diterjemahkan menjadi Bambang ingin menguasai Nusantara. Tut Handayani, Tutut Wirawiri minta dilayani. Karena semua kemauan anaknya itu diinikan gitu. Tapi kalau kita lihat dari psikologinya, itu bisa dimengerti. Saya tidak membenarkan sebenar-benarnya, tapi dari psikologi gini. Pak Harto itu waktu kecil hidupnya boleh dikatakan ganti-ganti bapak ya, dalam pengertian ikut ini ya, istilah Jawa ngeyer lah ya, ikut ini. Dia itu hidup miskin benar. Suatu saat dia itu pernah dihina gini, pakai baju, ada orang mau beli baju, ada Pak Harto, Rene, cobain bajunya, oh iya cukup. Tapi bajunya bukan untuk Pak Harto, untuk nyukupin, oh bajunya seperti ini gitu loh, gedenya gitu loh. Anda bisa bayangkan nggak, orang dipasangin baju, tapi untuk cuma dipaskan aja, bajunya pas, tapi bajunya itu bukan untuk dia gitu loh. Lalu dia waktu kerja di clerk bank, dia pakai, ya dulu zaman dulu orang kan pakai lurik ya, naik sepeda, lalu biasanya kan kecantol-cantol ini sama sadel gitu ya, sama ini kecantol-cantol lalu robek, wah dimaki-maki habis-habisan sama pembibinya, waduh. Dan itu satu-satunya bajunya luriknya Pak Harto di Maret. Maka begitu dia dimaki-maki, dia langsung minggat keluar, dia nggak mau tinggal di situ lagi, dia mau cari kerja di tempat lain. Ya. Jadi itu saya ingin menggambarkan, oh itulah cara-cara bagaimana Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun. Orang bisa berkuasa selama 32 tahun itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Siapa sih yang bisa berkuasa selama 32 tahun pemimpin dunia? Mungkin Castro, ya, mungkin Robert Mugabe. Siapa? Berapa orang yang bisa ini? Saddam Hussein. Hah? Siapa? Saddam Hussein. Saddam Hussein.
Saddam Hussein berapa tahun? Nggak sampai 32 kan? Ya. Ini 32 tahun. Tapi yang buat saya melegakan, turunnya Pak Harto tidak seperti naiknya Pak Harto. Artinya apa? Turunnya Pak Harto, naiknya Pak Harto itu berdarah-darah dalam sejarah. Terjadi pembantaian yang kita lihat, kita baca Tempo udah baru menyebarkan terbitan yang tahun lalu diterbitkan tentang pembantaian yang terjadi. Tidak berdarah-darah seperti tahun 65. Misalnya kalau Pak Harto itu naik berdarah-darah, turun berdarah-darah, waduh, sangat tercoret. Saya selalu membayangkan seandainya Pak Harto itu berkuasa sampai tahun 80-an, mungkin dia tidak dicatat seperti sekarang ini. Sekarang ini kan terjadi debatable kan, apalagi nih Hari Pahlawan ya, kan orang akan mengatakan ini ada merdeka kan, ada merdeka barat, merdeka timur, merdeka utara, merdeka selatan. Yang dua udah pasti ya, itu untuk Bung Karno sama Bung Hatta, karena mereka dapat 2 gelar sekaligus ya kan, gelar apa, pahlawan proklamator, sekarang pahlawan nasional. Tapi emang Anda nggak usah kaget, pahlawan 2 kali. Di Rusia itu pahlawan itu 4 kali. Marska Sukov 4 kali jadi dapat gelar pahlawan. Jadi kalau di Indonesia baru 2. Nah itu. Nah kalau Pak Harto dan kan sebenarnya merdeka yang 2 lagi itu mau diberikan pada Bang Ali, Pak Ali Sadikin, sebagai penghormatan. Jakarta itu menjadi indah, itu sebenarnya apapun yang terjadi kritik kita terhadap Bang Ali itu sebenarnya jasa daripada Bang Ali. Lalu itu juga mau diberikan pada Pak Harto. Nah, lalu jadi tebal-tebal kan. Saya lihat di TV One itu ada 2 kelompok yang berbeda. Satu Fadli-John sama Permadi. Nah itu jelas lah posisinya di mana. Ya. Lalu yang satu lagi posisinya Fadlur Rahman sama Asfi Warman. Nah itu udah jelas lah posisinya di mana. Mereka terjadi perdebatan. Pak Harto layak nggak menjadi pahlawan? Pertama. Kedua, Pak Harto layak nggak namanya diabadikan di sebuah jalan? Itu jadi perdebatan kan. Tapi kita nggak tahu apakah benar nanti Hari Pahlawan itu jalan diganti. Tapi saya setuju dengan teman saya, sebaiknya jalan itu tetap yang itu gitu. Nama orang itu satu saat bisa aja berubah gitu kan. Anda tahu Mirabeau, pahlawan revolusi Prancis yang diheboh, yang dianggap pahlawan Singapodium, dia dianggap hebat, dimakamkan, tapi berapa bulan kemudian makamnya dibongkar, ternyata dia itu berkomplot dengan istri daripada Raja Prancis, Ratu Anne, istrinya. Jadi dia berkomplot. Jadi artinya manusia itu bisa aja orang anggap baik, tapi bisa aja satu saat nggak baik. Tadi siang saya dengerin khotbahnya Cak Nun, Ainul Majid di Adi TV, itu kan juga dia bicara menarik juga. Nanti sebentar lagi ada orang yang Anda anggap nggak mungkin salah, tapi sekarang lagi diproses di KPK. Dia akan di ini. Kita nggak tahu. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu bisa melakukan kesalahan yang dulu orang mungkin nggak percaya, gitu kan? Tapi dia bisa melakukan kesalahan itu. Saya pikir itu aja. Saya sudah dipilih sama moderator, dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan di forum ini. Terima kasih. Kawan-kawan, kita masuk ke sesi yang kedua. Silahkan nanti kita berdiskusi ya. Namun kita harus memperhatikan waktu. Dan ini tadi dari seksi acara kita dibatasi untuk 2 penanya karena memang waktunya sudah cukup larut. Nanti ditakutkan teman-teman akan lebih lelah. Oke, kawan-kawan, 2 penanya untuk sesi kedua ini. Silahkan. Silakan. Iya. Monggo Mas. Langsung aja Pak. Pak Ya, Peter, saya mau nanya gini.
Perkenalkan, nama saya Bambang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mau nanya Pak, singkat aja. Kan tadi Bapak menyebut bahwasanya salah satu instrumen Soeharto kan militer. Iya. Nah, itu kan dia menyebut militer harus punya kursi di kabinet. Itu yang betul idenya Soekarno. Iya, yang diambil oleh Nasution sehingga tercipta istilah dui fungsi ABRI. Iya. Ya kan? Nah, yang saya mau tanyakan adalah sederhana aja. Bagaimana posisi Nasution ketika Soeharto berkuasa? Apakah dia termasuk jenderal yang kritis sehingga harus dikasih APH atau apa? Itu Iya. aja. Karena ada istilah dui fungsi ABRI, Pak. Ketika itu. Yang lain mas? Langsung saja ya Pak. Tadi kan tema sederhananya di sini Soeharto itu mitos apa realitas. Tapi secara substansi mungkin telah disampaikan oleh Bapak apakah mitos atau realitas. Tapi lebih real lagi, saya tidak mendapatkan kesimpulan seperti itu. Saya berpikiran apakah mitos yang dimaksud yang mau ditujukan pada Soeharto itu lebih karena Soeharto itu sebuah bentuk wayang gitu yang disetting oleh John F. Kennedy dulu untuk meruntuhkan Soekarno, atau karena pendapat Bapak tadi yang mengatakan karena ada sebuah buku yang menjelaskan tentang kejadian tragedi Maret itu tidak menggambarkan Soeharto secara utuh, bahkan tidak ada. Apakah letak mitosnya di situ? Ini yang pertama ya Pak. Nah, yang kedua, ini lagi tadi kan dijelaskan seakan-akan perjalanan Soeharto ini dari awal sampai akhir ini perjalanan murni. Dia heroik karena dirinya sendiri, kayak tidak ditopang orang lain. Sedangkan yang kita kenal Soeharto itu tidak seperti itu ya. Bahkan sekarang mulai timbul sebuah tulisan Ye Kabare. Itu kan sebenarnya tulisan betapa masih sifat-sifat stigmatisasi ya yang timbul pada masyarakat itu masih ada. Bahwasannya masyarakat Indonesia ini masih percaya kepada kemakmuran semu yang dibawa oleh Soekarno. Makanya Soeharto. Makanya saya pernah ada sahabat saya yang mengatakan, kok bisa ya sekelas Soeharto yang kalau kita kaitkan sekolahnya, dia setingkat SD mampu menguasai 32 tahun. Ada apa di balik ini? Sebenarnya ini yang perlu dipertanyakan. Yang ketiga, kalau Soekarno sih saya lebih punya ini ya, lebih punya julukan sendiri. Kalau saya menjuluki Soekarno itu bukan karismatik, tapi sosok pemimpin yang garang tapi bijaksana. Apa? Garang tapi bijaksana. Garang. Ya, mungkin singkat aja, Pak. Ya gini, saya pikir Anda pasti udah baca buku David Jenkins ya, Soeharto dan Jenderal Orde Soeharto dan jenderal-jenderalnya ya. Gitu. Sebenarnya secara jujur gini loh, ini sifat manusia mungkin ya. Ketika dia tidak berkuasa, dia sangat kritis benar. Tapi ketika dia berkuasa, sami mawon gitu. Sama aja. Anda kalau baca bukunya David Jenkins itu menceritakan itu. Jenderal-jenderal yang begitu kritis terhadap Pak Harto itu ketika berkuasa ya sama otoriternya, sama ininya gitu. Jadi kebanyakan ya, mungkin tidak semua ya. Kalau saya kayak nganggap kayak Sugeng Imam Santoso, emang dia tidak orang yang tidak semacam itu. Tapi kebanyakan orang-orang yang kritis terhadap Soeharto, jenderal-jenderal itu kebanyakan ketika dia berkuasa, dia juga pongahnya seperti itu juga. Itu yang digambarkan oleh David Jenkins, dan saya juga setuju pendapatnya dia. Lalu yang kaitannya dengan Mas yang sebelah kiri saya, tadi sampai belum nyebut nama ya. Namanya cinta Mas? Abdul Rahman Wahid. Aku jadi begini, kalau saya itu menarik. Soeharto itu ada kaitannya nggak dengan CIA gitu ya? Ada nggak orang yang dari luar itu yang ini? Sebenarnya informasi itu emang ada. Kebetulan waktu saya riset itu, saya baca-baca bahan saya itu nggak ada bahannya, saya nggak menemukan. Itu ada
sebenarnya ada persekutuan sama Pak Harto dengan CIA karena dua-duanya anti komunis ya. Namanya tentaranya namanya Walando. Itu orang tentara tapi dia binaan dari CIA gitu. Saya menemukan data itu, tapi sayangnya waktu saya bikin riset ini, data itu saya nggak dapatkan lagi data itu. Sering-sering sangat menyebalkan ya, data-data seperti itu. Kedua, kalau kita lihat, buku ini saya ditanya sama pemimpin redaksi penerbitan buku ini. Dia tanya sama saya gini, Pit, sebenarnya siapa sih Guru Soeharto itu? Gitu kan. Wah, itu kan susah juga saya ngomongin kan. Siapa ya? Tuh. Lalu saya bilang gini, Guru Soeharto itu ada dua, saya bilang gitu. Pertama, aduh saya jadi lupa namanya, Pak Harjo itu waktu penasihat agamanya beliau waktu dia masih kecil, sama Sujono Mardani. Tapi waktu di biografinya Pak Harto tidak mengakui bahwa Sujono Mardani ini guru spiritualnya dia. Malah Pak Harto mengatakan sebenarnya Sujono Mardani ini guru spiritual, malah berguru dengan dia. Tapi ada jawaban yang menarik, Mas. Kalau panjenengan baca buku saya yang lain, Soeharto anak penerus ajaran Soekarno. Jadi sebenarnya banyak ide-ide dari Pak Harto, otoritarianisme, persatuan, Golkar, dominasi militer, itu sebenarnya hanya melanjutkan daripada apa yang digagas oleh Bung Karno. Cuma Pak Harto punya kelebihan, dia bisa menyelesaikan gitu loh. Kalau Bung Karno hanya pada gagasan, tapi dalam prakteknya nggak pernah pas gitu. Golkar, Bung Karno punya gagasan, tapi Pak Harto justru yang memainkan peranan penting. Dia menjadi ketua Dewan Pembina, lalu dialah yang menentukan jalannya organisasi, dia menentukan siapa yang boleh menjadi ketua Golkar maupun tidak. Yang biasanya yang jadi ketua Golkar itu biasanya nggak punya masa. Misalnya Ali Murtopo kenapa jadi Harmoko kenapa jadi ketua Golkar, karena Harmoko itu nggak punya masa. Begitu juga Sudarmono kenapa dia jadi ketua Golkar nggak punya masa. Jadi semua ketua Golkar itu dipilih yang nggak punya masa gitu. Ya, jadi Pak Harto itu punya itu. Jadi itu buat saya persoalan bahwa sebenarnya siapa sih yang mengajari Pak Harto dia bisa melakukan trik-trik strategi politik tentang taktik politik supaya dia bisa bertahan. Itu emang tidak ada jawaban yang buat saya, tidak ada jawaban yang memuaskan tentang itu. Walaupun ada cerita mistik, kalau ada baca buku itu ada cerita mistik, mungkin anak William Arnold ya. Jadi Bung Karno itu punya kesaktian itu topeng Mars, topeng gitu. Nah topengnya itu diambil sama Pak Harto gitu. Topeng itu kan bisa merubah diri ya. Kalau Anda pakai topeng, lalu Anda copot topeng, nanti topengnya ini peninggalan Majapahit. Nah, karena Anda tahu dua-duanya ini kan percaya semacam itu ya, kesaktian-kesaktian semacam itu gitu. Nah, ini ada orang barat yang menggambarkan itu gitu loh. Buat saya nggak percaya, tapi sebagai perspektif menarik gitu loh. Bahwa ternyata ada cara penggunaan semacam itu. Misalnya kalau saya dengar dari teman saya cerita, Pak Harto itu dari awal emang punya ambisi jadi orang berkuasa. Buktinya apa? Buktinya di Semarang itu ada pancuran Soeharto. Ada pancuran di mana Soeharto itu sering, orang bilang dulu kungkum gitu ya. Kungkum, dia menambahkan kesaktian gitu kan. Lalu kalau kita lihat acaranya Pak Harto di rumah kan ada acara Jumat Kliwon ya, kayak gitu-gitu, ada pertemuan-pertemuan semacam itu. Jadi emang cerita-cerita mistis itu ada, tapi saya
saya tidak mencoba memasukkan di buku ini karena saya pun apapun kan saya dosen, kalau saya memasukkan di sini orang meragukan kedosenan saya ini, bapak ini ngelmu atau ilmu gitu kan gitu. Karena saya ngajarin ilmu ya kayak gitu-gitu saya nggak masukin lah. Tapi saya tahu dan saya ceritakan orang-orang lain ini karena sampai sekarang misalnya ini menarik ya, ini informasi sekedarnya ya. Ada teman saya ini seorang produser TV, dia ketemu orang Inggris, orang Inggris itu bilang gini, saya anaknya Bung Karno, kata gitu. Soalnya apa? Banyak orang di Indonesia itu sampai sekarang nggak percaya kalau Bung Karno itu meninggal. Itu. Ada yang mengatakan Bung Karno itu yang dimakamkan di Blitar itu bukan mayatnya Bung Karno. Bung Karno itu dibawa ke RRC. Gitu. Ada yang bilang rumahnya yang di Batu Tulis itu rumahnya masih nyala terus lilinnya, lampunya redup malam. Berarti Pak Bung Karno di situ. Jadi kita ini punya tokoh-tokoh yang sangat mitos gitu kan. Nanti Bung Karno itu waktu udah meninggal digambarkan dia naik becak kencana, becak emas di atas itu. Iya, ini saya ketemu, tapi saya nggak usah kenali perguruan tingginya ya, nggak enak ya. Dia guru besar nih. Katanya waktu Pak Bung Karno itu dimakamkan dari Wisma Satria Mandala, Wisma Yasu ya dulu namanya, ke Malang dulu, baru ke Blitar, naik pesawat melewati Jawa Tengah, orang itu tahu loh, itu pesawatnya yang ngangkut Bung Karno. Waduh, saya ini kok guru besar kok pikirnya kayak gitu ya, gitu. Tapi ya udahlah, saya hormati, mungkin dia cerita dalam sisi yang lain. Kok kapal terbang kan tinggi bener, masa itu saya lihat tuh kapal terbangnya yang ngangkut jenazahnya Bung Karno, kata gitu. Wah, aduh, saya ini guru besar nih. Tapi ya udahlah, siapa orang kan punya sisi-sisi yang kita nggak setujui, tapi sebagai teman sejawat ya saya akan hormati apa yang dia inikan gitu. Itu Mas, kalau nanti Anda nggak puas, Anda bisa email saya peterkasenda@rocketmail.com. Biasanya saya, karena biasanya diskusi-diskusi gini sangat terbatas memberi jawaban karena kita dikejar waktu gitu ya. Karena kemarin waktu lihat jadwalnya itu ngeri sekali, saya dikasih jadwal 3 jam ngomong. Waduh, ini ngomong apa sosialisasi? Sampai temen saya ngeliatin undangan dikirim pakai email gitu kan, dikirim email, jamnya bukan jam ini, jam 12.30 sampai 15.30, 3 jam. Saya bilang gini, wah ini sih sosialisasi. Tapi saya senang karena kemudian buku ini banyak dibaca. Ya, saya emang persembahkan buku ini sebenarnya untuk mereka yang belum pernah menikmati zamannya Orde Baru. Di sini siapa yang? Waktu Orde Baru tahun 98 ada TK ya? SD. Iya. Jadi Anda nggak merasakan betapa waktu zaman dulu itu ini gitu. Ini cerita terakhir. Dulu ada istilah kalau cabut gigi, kalau periksa gigi, periksanya di Singapura. Kenapa periksa di Singapura? Soalnya kalau di Singapura itu boleh buka gigi, boleh buka mulut. Kalau di Indonesia nggak bisa buka mulut, gitu. Makanya buka mulutnya harus ke Singapura. Kalau di sini nggak bisa buka mulut, gimana giginya mau diperiksa kan? Gitu. Nah, itu kayak joke orang Amerika sama Rusia. Orang Amerika, Rusia, wah kami di Washington kami berani teriak bunuh kami teriak Presiden Amerika keparat gitu. Orang Amerika bilang gitu, jadi menunjukkan kebebasannya. Orang Rusia juga bilang gitu, kami juga berani di Washington kami bisa gitu. Jadi bicaranya di Washington bukan di Kremlin. Kalau bicara di Kremlin ya habis gitu. Ya itu aja dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bicara di forum ini. Mudah-mudahan kita satu saat bisa ketemu di kesempatan yang lain. Mungkin saya akan bisa bicara yang lain ya juga. Terima kasih, selamat malam.
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Peter Kasenda dan kawan-kawan. Saya rasa materi yang disampaikan oleh Pak Peter Kasenda juga dapat kawan-kawan baca dalam buku beliau, dan juga kawan-kawan nanti akan bisa berinteraksi langsung secara personal baik melalui via handphone maupun email beliau. Nah, Soeharto sebagai kekuatan yang dulu dapat melakukan represivitas kepada masyarakatnya itu dikultuskan atau dimitoskan dengan beberapa propaganda melalui film, melalui monumen-monumen, melalui peristiwa-peristiwa yang direkonstruksi. Yang karangannya. Dia kabari. Baik. Saya punya cerita itu. Saya dapat dari Solo. Di email. Baik, kawan-kawan, saya rasa Kebanyakan diganggu orang. waktu sudah menunjukkan. Demikian diskusi pada materi yang ketiga ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya serahkan kembali kepada seksi acara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Baik, cek karena untuk hari ini barusan adalah sesi terakhir, jadi saya hanya selaku seksi acara hanya ingin mengingatkan bahwa komitmen kita dari awal, saya sangat senang sekali ya teman-teman mampu 2 hari ini konsisten dan untuk mengikuti sekolah ini, karena memang ini adalah sebuah kebutuhan. Kalau menjadikan sebuah kebutuhan, pasti teman-teman kira-kira akan semangat terus ya. Untuk besok ini kan dijadwal kita pagi dari jam 8 hingga jam 9 kita film. Tapi cek. Jadi yang Ricardo itu diganti dari mana, Mas? Cek. Ya, jadi kita start materi besok. Ini materi. Jadi tidak ada tidak ada film. Kita 7:30 langsung materi besok. Jadi teman-teman untuk konsisten dan on time kira-kira. Karena besok pematerinya ini sangat on time sekali, kata Mas Eko. Mungkin ada tambahan dari Mas Eko, Mas Melki sebelumnya. Mungkin tekanan peraturan Mas sebelumnya. Ya, saya tidak ingin banyak apa yang coba ini kan, cuma masalah kemarin dengan hari ini ternyata peserta kita ini berkurang kan begitu. Nah artinya ya bukan hanya berkurang ya, berkurang, terlambat, banyak kan dan segala macam kan. Nah apalagi kalau kita kemarin kita sudah berbicara masalah kontrak belajar dan sebagainya macamnya. Kalau memang 3 kali kawan-kawan tidak ikut materi tanpa ada kejelasan yang pasti, maka ya maaf saja gitu kan, fasilitas itu tidak akan diberikan kan gitu kan. Hanya ilmu saja mungkin yang bisa kawan dapatkan kan ya, ya itu. Nah itu sekali lagi yang kami tekankan dengan kawan-kawan. Nah seperti yang disampaikan Mas Rifa tadi, kalau bisa besok itu kita tidak ada lagi yang namanya keterlambatan dan sebagainya macamnya kan. Kita mulai dari jam 8 sampai selesai gitu. Ya, kita akan mulai dari 7:30 ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalaupun memang tempat kita jauh dan segala macam, ya dipikirkan. Kalau memang jauh sekali tempat saya dengan lokasi sini 2 jam, berangkat aja jam 5 pagi kalau bilang perlu kan. Kalau memang jauh kan.
jangan pula karena kita mulai setengah 8, jam setengah 8 baru berangkat, jarak 100 meter pun juga telat akhirnya gitu. Nah itu juga yang penting juga kawan-kawan. Nah, dan kenapa dengan adanya kita absen setiap materi itu, karena kami ingin melihat